Dan tadinya kita baca 4 kitab, benar nggak? Kita baca apa? Itu Sahabah, Hikam, Ihya, Tafsir. Tapi karena dirasa kok tidak maksimal gitu ya kalau campur-campur gitu, jadi ujungnya nggak tahu, diberatkan hati untuk ke Hikam gitu. Sampai insya Allah berarti nggak sampai setahun. Nah, ini sudah menjadi akhir bab. Isinya adalah al-murasalat wal munajat. Isinya adalah surat menyuratnya beliau dengan para murid-muridnya, dengan para muhibbinnya, tentang bagaimana perjalanan suluk ilallah. Tentang perjalanan suluk ilallah. Baru nanti terakhirnya adalah tentang munajat-munajat kepada Allah. Di antara tadi yang saya baca, ya Allah, mungkin saja ketaatan kami tidak selamanya kepadamu, tapi cinta dan ketulusan kami 100% kepadamu. Kita kan gak bisa beramal terus 100%, tapi kecintaan kita, niatan kita, ketulusan kita harus 100% ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan namanya munajat ya. Berbisiknya seorang hamba, bermesraannya seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, di antara saling surat menyuratnya beliau kepada orang-orang yang dekat kepada beliau, beliau mengatakan, amma ba'du fa innal bidayat majlatun nihayat. Permulaan perjalanan seseorang itu majalah, memperlihatkan an-nihayat, kepada ujung ataupun hasil perjalanan seseorang. Ya. Jadi orang itu udah bisa kelihatan dari awalnya. Sama aja kayak santri baru, udah kebaca kan? Awal-awal kayak sama gitu. Yang satu ini cepat, yang satu ini konsen, yang satu ini komit, yang satu ini mudah nyerah, yang macam-macam. Final bidayat majlatun nihayat. Permulaan-permulaan itu akan menampakkan hasil akhir setiap orang. Maka para ulama mengatakan man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Bukan para ulama, ini Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Siapa yang awalnya cemerlang maka biasanya akhirnya cemerlang. Man kanat lahu bidayatun musyriqah kanat lahu nihayatun muhriqah. Siapa yang permulaannya itu terang benderang, maka dia akan mendapatkan akhir yang man kanat lahu bidayatun muhriqah, ya kanat lahu nihayatun musyriqah. Siapa yang awalnya itu berkobar-kobar semangatnya, maka dialah yang mendapatkan akhir yang terang benderang. Nah, maka repot itu orang kalau dari santri baru, orang kalau dari pertama suluk udah main-main, ngeremehin, tidak serius. Kan ada ya, setiap orang tuh kan ada waktu ngejosnya tuh di awal-awal. Dari awal terus nggak ngejos gitu. Ini aneh ini. Awal kan orang nggak kenal ini, nggak kenal itu, nggak kenal gangguan ini, gangguan itu. Nah, maka siapa aja yang serius, sungguh-sungguh mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari kebenaran dengan mengorbankan dirinya, waktunya, nyawanya, kemuliaannya, pangkat dan kedudukannya, semata ingin sampai ke Allah, maka hampir kita pastikan ini orang akan sampai kepada Allah. Ya, karena dunia ini datang bukan tiba-tiba. Di dunia ini ada sebab dan akibat. Akibat dari wusul adalah
adalah kesungguhan di awal. Akibat dari inqita' tidak sampai ke Allah adalah karena ketidakseriusan di awal dan tidak berani mengorbankan segalanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tuh berani ngorbanin sesuatu buat Allah apa enggak? Ya lihat aja. Gimana kita milih teman. Kan orang menuju Allah apa enggak kan beda. Di mana seseorang memilih perjuangan, di mana seseorang memilih jodoh. Itu kan Allah semua. Apa tujuan seseorang dalam perjuangan? Walaupun perjalanan menuju Allah itu tidak mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW harus kehilangan keluarga, harus kehilangan kampung halaman, harus berkonflik dengan orang-orang terdekatnya, harus dikucilkan, diintimidasi, didiskriminasi. Hidup dengan idealismenya, bukan idealisme kebanyakan orang. Paham ya? Lihatin aja perjalanan Nabi, ujungnya sampai nggak? Sampai. Jadi memang apa ya, itu yang sering disebut Ustadz Abu Syauqi, kalau kamu pengen sukses, kamu harus berbeda dari kebanyakan orang. Tapi kalau mau jadi juara, mau sukses besar, kamu mesti bertolak belakang dengan kebanyakan orang. Coba ya, kalau mau sukses itu orang lain udah anti mondok, anti sama agama, kita masih ikutin agama. Tapi kalau mau sukses besar itu pegang agama matang-matang, di saat orang yang ada di agama juga setengah-setengah ragu-ragu, dipegang betul. Sampai orang bilang kita tuh gila. Ya kan gitu kan. Dalam fadilah zikir kan gitu. Kita belum dianggap sebagai ahli zikir yang hakiki sampai orang-orang tuh bilang kita gila, sampai orang bilang kita ini ria. Ya sama, orang barat yang sukses-sukses juga dibilang gila dulunya. Dan emang orang sukses besar tuh pasti beda, bukan beda, bertolak belakang. Orang kejar kenyamanan, orang kejar kepastian, yang sudah pasti ditinggalin sama dia. Itu aneh itu. Paham nggak? Orang kan sekarang nyari kepastian, nyari kenyamanan. Ini udah nyaman, udah pasti dalam pandangan makhluk, ditinggalin semua. Karena mencari kenyamanan dan kepastian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memaksimalkan apa yang Allah ridhoi dari dalam kehidupan dan perjuangannya. Makanya lagu Million Dreams juga begitu. Dengar kan Million? Apa sih lafadznya itu loh? Mereka bilang it sounds crazy, mereka bilang wah gila, itu apaan tuh punya cita-cita kayak begitu. Ya, kamu bisa bilang kami gila, kamu bisa bilang kami nggak nyambung. Emang begitu. Sama, Ustadz Abu Syauqi juga sama dulu. Udah yang pasti-pasti aja, ngapain sih bisnis nggak ada darahnya, nggak ada garisnya, udah terus aja Ustadz Abu. Emang begitu. Maka khalif tu'raf, berbedalah kamu akan dikenal. Maka yang dikenal di pondok tuh biasanya, apalagi kayak di Temboro gitu ya, pondok besar kayak begitu, yang dikenal tuh kalau nggak sangat pintar, mau sangat nakal tuh gitu aja pilihannya. Tengah-tengah tuh hanya jadi follower aja. Jadi leader tuh kalau nggak sangat nakal, sangat pintar. Kalau nggak sangat baik, kalau nggak sangat tidak tertib gitu. Nah gitu juga kita sama Allah. Jadi nggak bisa kita pengen ke Allah, tapi kita masih banyak kepentingan pribadi yang kita pertahankan, yang nggak ketemu. Nah, ini sama kok, prinsip kesuksesan tuh sama. Mau barat, mau timur, mau
Mau sukses dunia, mau sukses akhirat, memang harus bukan hanya berbeda, tapi bertolak belakang dengan kebanyakan orang. Dalilnya wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit banget hamba-hambaku itu yang syukur, yang memaksimalkan seluruh fasilitas yang aku beri untuk mentotalkan dirinya kepadaku. Nih, I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Aku tutup mataku dan aku membayangkan hidup yang sangat indah, yang aku selalu nantikan. Terakol mayun, yang saya bilang inilah nanti masa depan saya. Melewati kegelapan, melewati pintu-pintu kesulitan, menuju tempat yang tidak ada seorang pun yang pernah ada di sana, tapi saya ngerasa nyaman ada di situ. Nah, itu kan impian, itu kan afirmasi, itu kan imajinasi, visualisasi. Saya sudah ada di sana dan bayangan itu sangat jelas, cerah, begitu indah. Yang belum pernah ada orang bercita-cita di sana. They can say it all sounds crazy. Mereka boleh bilang, gila, ngapain begitu? Mana mungkin? Sama seperti Rasulullah SAW. Disebut gila itu. Menundukin semua orang Arab, menundukin seluruh orang di dunia. Oh enggak. They can say I've lost my mind. Mereka boleh bilang, saya udah hilang ingatan, saya udah nggak normal. Nggak apa-apa. I don't care, so call me crazy. Nggak peduli. Silakan aja ngomongnya gila emang tuh orang. Silakan aja. We can live in a world that we design, kan. Kita akan hidup di bumi di mana kita sudah desain sebelumnya. Karena setiap malam, setiap kali aku mau tidur, the brightest colors fill my head. Warna-warna terindah, warna-warna paling cerah memenuhi isi kepalaku. Sejuta impian yang selalu membuatku sadar untuk selalu berjuang untuknya. Aku selalu berpikir tentang dunia yang selalu aku impikan. Satu visi yang hanya aku sendiri yang memperjuangkannya. Itulah sejuta impian yang harus aku raih. Itulah sejuta impian untuk bumi, untuk dunia, untuk kehidupan yang harus kita buat. Ya udah begitu. Pasti. Albert Einstein-nya lagi, Bob Sadino-nya. Nah, semua orang-orang hebat tuh punya pikiran memang yang aneh. Maka bahaya kalau orang tuh nggak kenal dirinya. Ya. Sama, begitu juga guru tuh. Bahaya kalau nggak kenal muridnya. Akhirnya ketika muridnya apa? Ketika muridnya memiliki keanehan atau memiliki perbedaan dengan yang lain, dianggapnya dia ini apa? Menentang, dianggapnya dia ini orang aneh. Apalagi hari ini pendidikan kita memang dibuat untuk mencetak pekerja, bukan pemikir, kan gitu. I want a generation of worker, I don't want generation of thinker. Saya hanya ingin generasi pekerja, bukan generasi pemikir. Ya. Pikiran logis selalu dimajukan. Ketika guru SD itu tanya kepada murid-murid, mau jadi apa, ya. Yang lain tuh menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi ini. Ya enggak, dia cerita dia. Kenapa? Karena alurnya jelas di kepalanya orang sukses itu. Dia punya bayangan-bayangan begini, begitu, begini. Dia malah cerita dia. Saya akan punya perkebunan sekian hektar gitu. Di sana ada kuda-kuda, di sana ada tumbuhan-tumbuhan yang sangat. Di sana ada sekian ribu sapi. Nah, saya sambil mengontrol itu, saya naik kuda. Saya mengontrol tanaman-tanaman itu agar tanaman itu tumbuh dengan baik. Saya kontrol pegawai-pegawai. Kata gurunya, tanya mau jadi apa, malah cerita. Pulang nangis dia ke orang tuanya. Untung orang tuanya juga orang hebat.
Ya. Akhirnya kata orang tuanya, teruskan kamu punya impian. Nah, dan jangan pernah kubur impian, karena nggak ada yang bisa ngubur impian kita kecuali diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa ngubur impian kita kecuali diri kita sendiri. Dan kalau ngimpi yang gratis aja nggak berani, gimana? Mau yang berbayar. Ya, maka kehidupannya orang-orang hebat itu emang isinya ngayal, mimpi, berbicara tentang masa depan yang kadang nggak masuk di akalnya orang normal. Emang itu kerjaannya. Nah kalau itu dikubur, siapa yang ngubur? Ya diri sendiri. Karena apa? Karena lingkungan yang nggak mendukung, karena lingkungan yang tidak support. Maka itu betul kata Ustaz Aziz, hidup ini adalah tentang bersama siapa atau apa? Bersama orang yang tepat, di lingkungan yang tepat, semua bisa dilalui, semua bisa dilampaui. Bersama orang yang tepat, di lingkungan yang tepat, semua bisa dilalui, semua bisa dilampaui. Nah itu bagus. Memang begitu. Bersama orang yang tepat, orangnya udah tepat, tapi lingkungannya nggak tepat, nggak bisa. Jadi hidup ini memang harus tanpa hambatan. Itulah Nabi SAW itu dengan idealismenya tidak pernah berubah. Ditawarin ini, ditawarin, dinegosiasi ini, nggak bisa, enggak. Ini jalannya udah lurus gitu. Kalau mau begini, ayo. Kalau nggak begini, saya akan tetap bertahan. Ya makanya begitu kata PKI. Agama itu apa? Candu. Bukan candu. Ya emang udah lempeng gitu. Jadi kalau ini dirubah dikit-dikit nggak bisa. Maka apa? Ini lempeng emang, dia udah lurus aja. Karena kalau dirubah dikit aja, maka nanti akan jadi masalah yang berkepanjangan. Kenapa? Nah, karena memang jalannya seperti itu. Gitu ya. Ya, bersama orang tepat, di lingkungan yang tepat, semua bisa dilalui, semua bisa dilampaui. Tapi kita ada lingkungan yang tepat, orangnya nggak tepat. Bersama orang yang tepat, tapi lingkungannya nggak. Ya. Nah, itu dua-duanya harus dilengkapi. Nah, jadi begitu. Semua orang yang pengen sampai kepada Allah, ya buang semua kepentingan dirinya. Korbankan semuanya. Tanggalkan semuanya, baru sampai ke Allah. Kalau enggak, ya omong kosong. Kalau enggak, maka hanya cita-citanya saja. Nah, kapan itu memilih Allah dari yang lain? Di setiap detik dan di setiap pilihan kehidupan kita. Mau lanjut tidur, apa angkat selimut, buka mata, kan gitu. Mau milih pekerjaan yang ini sudah mapan tapi tidak ada perjuangannya, atau perjuangannya dan memang berjuang. Memilih wanita yang ini atau memilih wanita yang itu, semuanya itu ada apa? Ada perjalanan menuju Allah. Ketika hati kita itu hanya ingin gembirain Allah, yang kita kejar adalah ini benar atau tidak. Saya bisa mempertanggungjawabkan ini atau tidak. Ini menjadi maslahat atau tidak. Bukan. Loh, kalau saya nggak begini, saya kerja di mana? Kalau saya nggak begini, saya dapat duit dari mana? Kalau saya nggak begini, terus apa kata dunia? Kalau saya nggak begini, apa kata orang? Kalau saya nggak begini, saya mau hidup di ruang mana? Wah, itu kalau saya tidak begini, saya bagaimana? Wah, itu semua kepentingan diri. Enggak, para pejuang itu tidak begitu. Saya harus begini. Yang lain nanti gimana? Enggak peduli. Saya harus begini dengan pertimbangan Allah. Itulah yang disebut dengan al-bidayat al-musyrikah, permulaan perjalanan yang cerah, maka akan menghasilkan hasil yang cerah. Jadi kalau kita tidak berani untuk meninggalkan kepentingan-kepentingan diri, ya selamanya kita nggak akan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang tablik itu, ya udah, itu nggak peduli aja, walaupun harus pakai ilmu, walaupun harus pakai pertimbangan. Tapi ala kulli hal, ya orang tablik itu nggak peduli orang pada nyari duit kagak berhenti. Dia berhenti nyari duit 4 bulan, itu coba.
Nah udah begitu, tapi sampai nggak? Kalau serius, bener, tertib, sampai. Sama orang suluk, Ustaz Aziz kemarin, 40 hari. Lah orang sibuk dengan HP, dia lepas semuanya, Allah aja, emang harus begitu. Ini santri ini, semua orang megang HP, semua orang pacaran, semua orang ngerokok, semua orang main game online, semua orang judol, semua orang macam-macam. Ya los aja, ini bagian dari al-bidayat al-musyrikah. Jadi kita harus berani meninggalkan. Nah, tapi itu tadi bukan hanya di ruang-ruang formal. Ada nggak santri itu udah milih mondok, tapi dia ngantuk aja pengajian? Ada. Dia malas aja, dia bergaul sama yang nggak benar. Suruh ini ngejalanin itu, suruh itu jalanin ini. Ada yang begitu. Nah itu namanya bukan prinsip itu. Dia hanya meninggalkan dunia formal, tapi dia masuk ke dalam aktivitas dia secara informalnya dia nggak taat sama Allah. Nah itu lebih parah itu. Itu kemarin tuh al-khidlan, kulal khidlan. Itu kegagalan di atas kegagalan tuh. Kenapa? Udah ada teman yang baik, tempat yang baik, tapi dia nggak berjalan di jalan yang baik. Ada juga orang begitu. Atau tadi tuh orang sudah tablik, ninggalin 4 bulan keluarga, isinya cuma ngobrol, ngopi, begadang, menuhi nafsu, hawa nafsu, wes repot. Enggak. Jadi milih Allah di setiap waktu itu memang bukan gerakan-gerakan formal kita, tapi di setiap pilihan kehidupan kita itu ada Allahnya. Setiap pilihan kita tuh inilah yang benar gitu. Paham ya? Nah insya Allah kalau perjalanan kita tuh seperti ini, insya Allah ujung perjalanannya itu udah kelihatan. Tapi kalau perjalanan kita itu tidak semuanya tentang Allah, ya nanti ujungnya nggak sampai. Sama lah tadi seperti orang-orang bermimpi itu, kenapa bayangannya cerah gitu? Karena dia ada di dalam perjalanan menuju ke sana. Kenapa yang lain tidak memiliki bayangan-bayangan? Emang dia nggak jalan ke sana, dia ngejalanin hidup secara formal, dia ikut agendanya orang, dia ikut visi misinya orang, dia sendiri nggak punya visi misi. Akhir, waman kanat billahi bidayatuh kanat ilaihi nihayatuh. Siapa yang awal perjalanannya merasa bahwa semua adalah dengan pertolongan Allah. Karena kalau dengan kemampuan diri, dengan kelebihan diri, ya diri kita aslinya nggak ada kok. Diri kita ini lemah kok. Bersandar kepada yang lemah ya patah pasti di tengah. Maka setelah kita bisa sungguh-sungguh itu, hati kita tuh harus betul-betul ke Allah. Gerakan fisiknya ke Allah, hatinya selalu bergantung ke Allah. Kanat ilaihi nihayatuh, baru orang tuh bisa sampai ke Allah. Dan ini minta tolong ke Allah, bersandar kepada Allah, yakin 100% ke Allah, ini juga perlu perjalanan. Saya juga dulu ngerasa dengan kepintaran saya, ngerasa dengan ini, ternyata semuanya dihabisin sama Allah. Ngerasa dengan relasi saya, ngerasa dengan. Padahal sekarang ini masih dipakai nggak kepintaran? Masih. Relasi masih dipakai? Masih. Tapi posisi hati udah beda. Paham ya? Oh dulu tuh saya nggak ada apa-apa. Oh saya punya ini kok. Punya. Nah, kan gue pintar, kan gue ini. Kan gue punya pengalaman banyak. Itu kalau sering kita sebut dan hati kita ke sana, itu semuanya ujungnya kekecewaan tuh. Dan ujungnya Allah hapus semuanya. Nabi Muhammad SAW kan gitu juga kan, mau nyandar sama ayahnya nggak ada, lagi nyaman sama ibunya diambil, lagi nyaman sama kakeknya diambil, lagi nyaman sama pamannya diambil, nyaman sama sini diambil, nyaman sama kampung halamannya, nyaman sama orang Mekah, ngarepin orang Mekah, enggak juga, sama orang Taif, sama orang mana lagi, sama orang Habasyah, ya. Ujungnya apa? Ujungnya yang hadir Allah. Ujungnya yang hadir Allah. Satu daerah yang tidak pernah diduga nyata datang menghampiri Nabi SAW, bertekad bulat untuk membela Nabi mati-matian sampai semua cita-cita Nabi itu terkabul. Berapa tahun tuh? 13 tahun untuk menghilangkan seluruh apa? Seluruh tambatan-tambatan hati selain Allah.
Sama, makanya perjalanan orang yang berjuang ke Allah tuh begitu. Ini diambil, tuh diambil. Agar nanti kalau sampai sukses, itu yang disebut cuman Allah emang. Saya bilang sama Ustadz Aziz kan, sunnatullah kaya itu investasi dan bisnis. Itu sunnatullah kaya. Tapi orang bisa kaya, orang bisa nyaman, orang bisa sukses. Itu bukan karena bisnis. Karena siapa? Karena Allah. Azza wa Jalla wa ta'ala fi'ulah. Artinya apa? Itu saya kemarin baca buku Magnet Rezeki, Roger Hamilton. Gaya. Kadang-kadang Allah tuh nyuruh kita baca sesuatu, padahal Allah pengen kita ngelihat hanya satu kutipan. Yang itulah kekurangan kita yang harus dilengkapi. Jadi nggak ada cerita tentang sedekah, kecuali satu baris itu doang. Yang saya langsung ngerti, cek. Ini saya harus akses bukunya Ustadz Yusuf Mansur, Power of Giving, saya harus akses lagi fadilah sedekah. Karena salah kalau kita nganggap benar sunatullah kaya itu, ya bisnis dan investasi. Siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Siapa Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Utsman? Yang nggak dagang ya nggak bisa kaya tuh. Itu sunnatullah begitu. Siapa yang bisa kayak Ustadz Abu Syauqi? Siapa yang bisa kayak Tung Desem Waringin? Siapa yang bisa? Nah, itu pasti pengusaha tuh. Itu sunnatullah, jangan ditentang. Sama sunnatullahnya kenyang apa? Ya makan. Tapi nggak boleh nganggap, tidak boleh punya keyakinan, kalau saya nggak, nanti kalau dunia ini nggak ada makanan, itu nanti urusan Allah tuh. Nanti orang dikenyangkan dengan zikirnya, kan begitu nanti akhir zaman. Sunnatullah pintar tuh apa? Ya belajar. Tapi kita ngerasa dengan kamu tuh males-malesan, ya harus belajar sungguh-sungguh. Ternyata dia yang pintar, kita enggak. Kenapa Allah ingin kasih tahu? Bukan belajar yang bikin pintar, tapi aku yang bikin pintar. Paham ya, Ustadz Aziz kemarin? Sehingga sunnatullah berdagang, bertijarah harus kita jalanin. Harus, Nabi juga ngejalanin kok. Itu sunnatullahnya, orang tuh mau kaya, orang mau punya mental hebat, itu harus jadi pengusaha. Tapi yang bikin kaya bisnis apa? Allah. Allah. Berapa banyak orang bisnis nggak kaya, jatuh. Dan beneran loh, makin masuk bisnis itu kekhawatiran tuh makin tinggi. Nggak usah yang tinggi-tinggi, saya baru mulai sarapan pagi aja nih mulai kembang kebis naik turun. Karena bukan itu yang bikin kaya. Itu hebatnya Islam tuh kan, lengkap, ajib gitu. Dan semuanya nyambung. Man kanat billahi bidayatuh kanat ilaihi nihayatuh. Siapa yang hatinya selalu bergantung kepada Allah di perjalanan awalnya, ujungnya dia sampai ke Allah. Emang dari awal dia bersama Allah terus, segala aktivitasnya tuh dia selalu meyakini Allah, dibersamai Allah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah terus. Ya kan kalau begini terus ya ujungnya sampai garis finish ya begini kan. Tapi kalau dari awal orang itu ngerasa dirinya, ngerasa kemampuan, nggak gitu. Maka kata Roger Hamilton tadi, satu kutipan saja dari sekian banyak ilmu fikiran yang disebutkan di buku Rahasia Magnet Rezeki, saya hanya ngambil kutipan ini. Allah pengen saya matengin betul urusan sedekah. Maka perhatikan, ini kata Roger Hamilton dulu. Saya keliling dunia, bertemu 38 orang terkaya di dunia. Saya menemukan satu pola yang sama. Mereka adalah orang yang punya jiwa sosial yang tinggi dan punya derma yang sangat banyak kepada umat. Nah itu kata Ustadz Aziz, benar. Semua orang-orang sukses itu pasti punya yayasan filantropi yang dia bangun. Nah, itu benar banget Ustadz Aziz. Selama orang tuh nggak peduli orang, susah mau jadi orang kaya. Deng aja saya langsung wah. Nah saya kan lagi gila-gilanya bisnis ini. Ya nggak apa-apa, kan repot nih kalau kepahamannya bisnis salah ya salah. Tapi keyakinan kepada sedekah, keyakinan kepada pertolongan Allah itu harus lebih besar daripada keyakinan dan semangat kita di dalam berusaha, di dalam berbisnis. Paham kan? Jadi jangan sampai kita udah jago bisnis, sedekahnya makin kurang, sedekahnya pelit, sedekahnya seret. Ini namanya yakin dengan tadi, asbab-asbab tadi. Yakin dengan sunnatullah, enggak. Tapi kita harus yakin dengan nusratullah. Bagaimana itu? Berbaginya harus kuat. Yang maka perhatikan.
Oke, tadi malam saya ikut musyawarah halaqah, terus saya buka Fadilah Amal itu, Fadilah Amal yang jilid 2 yang warna merah itu. Isinya fadilah sedekah, kemudian isinya apa? Fadilah haji, isinya fadilah tijarah. Berapa tebal itu fadilah sedekah? Tebal itu nih. Fadilah tijarah tuh segini doang. Paham nggak? Itu kan ada isyarat semua bahwa bisnis harus ada. Tapi porsinya bagi orang iman itu ya maksimalnya dalam usahanya iya, tapi dalam keyakinannya jangan banyak-banyak, segini aja. Dan itu mah cuman cara Allah ngalirin rezekinya, itu mah kayak keran aja. Benar nggak? Kalau nggak pakai keran, airnya muncul nggak? Hah? Muncul aja, namanya air itu dari mata air. Asal ada tandonnya, ada pipanya, ada nggak airnya Pak Haji? Jadi bisnis itu kayak keran, kayak pipanya aja. Nggak ada itu, ada nggak rezekinya? Ada. Maka coba perhatikan orang yang ahli sedekah, walaupun dia nggak bisnis, pasti hidupnya makmur, duitnya banyak, keluarga sejahtera. Pastikan ya. Saya punya teman tuh Ustadz Adut, saya punya orang tua, ayah ibu saya itu berkah, saya punya tante namanya Lek Yanti. Semua orang ahli sedekah itu hidupnya enak, duitnya banyak. Walaupun untuk jadi kaya raya, konglomerat, nggak bisa kecuali dengan bisnis. Harus diingat, ini namanya sunnatullah. Kalau kita mau kaya raya, konglomerat, harus bisnis, harus investasi. Tapi kalau mau sejahtera, makmur, sukses, damai, hidupnya lancar, dan bisa juga jadi orang kaya walaupun nggak bisnis, sedekah. Pasti berkah. Kenapa? As-shadaqatu ma'allah. Sedekah itu betul-betul ditemenin Allah. Paham ya? Nah, inilah Islam itu. Coba tuh, konsepnya tuh apa? Lengkap, paripurna gitu. Maka ini saya ulangi ya, kemarin belum ya. Saya ulangi, ini teman-teman tablik, teman-teman ahbab, kita yang dikenalkan sama Allah dengan tablik, satu anugerah besar. Kalau mau jadi tablik hebat, sempurnain 6 sifat. Pertama apa? Yakin sama Allah, ta'aluk sama Allah, sama Rasulullah SAW harus kuat. Yang kedua, semua syariat Allah jalanin. Ikonnya adalah sholat. Semuanya, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya semua syariat itu dipenuhi semua. Bagaimana bisa menjalankan syariat dengan baik? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Amal baik, ilmunya cukup. Kalau udah hebat yang keinget siapa biasanya? Diri sendiri tadi tuh, wah saya mah udah pintar, wah saya mah orang hebat. Maka ditambal pakai zikir. Dan fadilah zikir dalam fadilah amal tuh paling tebal. Artinya nanti kita tuh kalau udah jadi orang hebat, kita tuh sudah Allah angkat derajat kita. Harus selalu dia yang diingat. Kalau enggak Allah campakin tuh. Kenapa? Karena semua tanpa Allah adalah kesombongan. Maka fadilah zikir tuh paling tebal. Udah hebat kan? Berarti kita sama Allah udah gak ada masalah kan? Sama Allah gak ada masalah tuh gimana caranya? Yakin yang kuat kepada dua yang tidak boleh kita tinggal, Allah dan Rasulnya. Kemudian syariat dilengkapi. Syariat nggak lengkap tanpa ilmu yang cukup. Kalau ilmu udah cukup, syariatnya udah penuh, berarti zohirnya aman, hatinya ditambal pakai zikir. Selalu ingat Allah kalau kita sudah dihebatkan Allah. Kalau udah hebat sama Allah, boleh nggak sombong sama sesama? Nggak boleh. Harus ikramul muslimin. Kepada siapa aja kita rendah hati, kita ikram, kita peduli, kita nggak ingin ngecewain orang. Udah cakep kan? Hablum minallah, hablum minan nas. Tapi semuanya cakep secara zahir, tapi punya kepentingan lain. Kenapa saya bagi-bagi beras ke orang kampung? Biar gue nih ntar yang nguasain kamu. Biar ntar gampang apa-apanya ya jadi orang politik kita. Enggak, lillahi ta'ala. Udah cukup kita sama Allah, sama Rasulullah SAW bener. Niatan dalam hati itu hanya untuk Allah belum cukup. Mesti bergerak, mengajak orang juga menjalankan konsep yang sama. Ngajak orang lagi, bicara lagi, ketemu orang lagi. Sehingga yang baik itu bukan cuma kita. Wa makana rabbuka liyakhudal qura illa wa ahluha. Apa sih? Muslihun dulu. Nah. Jadi gitu ya. Jadi setelah kita baik, zahir batin, apa cukup? Nggak cukup.
Karena kalau kita doang yang baik semuanya penjahat, wah nggak lama kita bisa jadi orang jahat juga. Atau kalau kitanya tidak kena kejahatannya, generasi kita yang akan kena kejahatannya. Kenapa hari ini dunia ini hancur? Karena orang baik diam. Karena orang baik diam dan orang jahat bergerak terus. Orang jahat terus mempropagandakan, mengiklankan. Wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Tadulu. Kan. Ini apalannya ingetan handphone Pak Haji. Hah? Wa ma kana rabbuka liyahlukal qura bizulmi wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah SWT tidak akan menghancurkan sebuah komunitas dengan tanpa sebab, dengan zalim. Wa ahluha muslihun, padahal penduduknya itu senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi yang tidak diadab itu bukan orang soleh, yang tidak diadab adalah orang muslih, orang yang terus berusaha melakukan perbaikan. Apa udah cukup ini semua nih? Belum, kata Maulana Zakaria, kata Maulana Ilyas, belum. Dilengkapi dengan apa? Lengkapilah seluruh kesulitan itu dengan sedekah. Itu dalam hadis qudsi itu. Allah menciptakan apa? Allah menciptakan gunung. Wah, kata malaikat, wah ini mah nggak ada yang ngalahin gunung. Ternyata gunung bisa hancur dengan apa? Dengan besi itu sekarang tuh dikikis-kikis. Wah, nggak ada yang lebih hebat dari besi. Datang api, meleleh dia. Ya. Atau yang pertama tanah ya, tidak ada yang lebih hebat dari tanah. Dia kokoh, keras, dia stabil. Muncul gunung, wah, ternyata ada yang lebih hebat, ada yang lebih tinggi. Gunung dihancurkan oleh besi, besi dihancurkan oleh api, api dihancurkan oleh air, air dikalahkan oleh apa coba? Oleh angin. Oh lihat tuh, air sebanyak-banyak itu digoyang sama angin. Kata Allah SWT, maukah aku beritahu ada sesuatu yang dapat mengalahkan ini semua? Apa? Sedekahnya seorang mukmin yang dilakukan secara ikhlas. Ternyata 5 energi yang disebutkan tadi, itulah manusia. Dalam diri kita ada besinya nggak? Ada tuh, tulang tuh, besi tuh. Ada anginnya? Ada. Yang suka bau tuh. Ada apinya? Ada tuh, kalau lagi marah tuh. Ada airnya, 70% air kita. Ada tanahnya tuh, daki kalau lagi itu keluar tuh tanah. Mau tahu nggak gimana cara nundukin seluruh kesulitan? Mau tahu nggak cara nundukin seluruh kerasnya hati orang yang mau kita taklukkan? Apa? Sedekah. Tapi jangan pakai niat politik, udah sedekah aja. Coba itu Islam apa nggak lengkap itu. Sedekah yang dilakukan seorang muslim semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tebel fadilah sedekah. Nah hari ini kita rajin ngomong sedekah dikit. Orang pergi Pak Haji. Makanya saya belum mau ngajak banyak-banyak masyarakat, saya belum bisa berbagi sedekah lebih. Kalau saya udah kasih sedekahnya, Pak Ustadz adain dong pengajian, dia sendiri ntar yang ngomong. Nah kalau kita ngadain pengajian sebelum ngasih makan, ngaji aja panjang-panjang, lapar nih Pak Ustadz. Temboro tuh menaklukkan orang kampungnya juga dengan sedekah. Nabi juga meluluhkan hati anak-anak musuh besarnya Allah SWT juga dengan sedekah yang gila. Jadi kalau semua ini udah cakep tadi ya 6 sifat itu, seakan-akan nih Maulana Ilyas mau ngomong sama kita, masih susah juga, orang masih nggak seneng juga. Jangan-jangan ente kurang sedekah. Ikram ente cuma ikram senyum Pak, ikram ente cuma ikram waktu datang ke rumah, tapi ente belum sedekah. Dan orang tuh belum sedekah, imannya belum teruji. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti orang tuh yakin sama Allah apa enggak. Ya berarti kan bermasalah berarti imannya kalau orang sedekahnya belum mantap. Nah di antara fadilah sedekah itu
ada fadilah silaturahim. Jadi karkun itu jangan banyak diam, banyak ketemu orang. Orang juga udah seneng. Karena ada orang tuh kadang-kadang belum perlu sama apa, sama uang kita, sama beras kita. Ada orang nggak perlu itu, karena dia udah cukup. Yang dia perlu apa? Pak Ustadz sombong banget sih, ketemunya di masjid doang. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, oh Masya Allah Pak Ustadz, waduh punten ya Pak Ustadz, itu orang seneng kalau didatengin itu. Ya, kalau sedekahnya, kalau dakwahnya udah cakep, semua udah cakep, kok masih susah, sedekahnya kurang. Sedekahnya udah cakep, tapi masih ada aja masalah kurang silaturahim. Coba Nabi SAW, ya, kalau kata orang tabligh kan 70 kali itu ngedatengin Abu Jahal. Silaturahim. Silaturahim. Ya. Kemudian habis itu ada fadilah apa lagi? Ada fadilah haji, ada fadilah umroh. Maka orang yang berjuang di jalan Allah itu jangan jauh-jauh sama Allah dan Rasulnya. Sering-seringlah kembali ke pusat hidayah Mekah dan Madinah. Agar terus tuh cas energinya itu. Maka saya doa, ya Allah doain semuanya. Saya pengen banget mulai dari 2026 ini tidak ada tahun kecuali saya ke Mekah Madinah. Imma hajjan wa umratan. Allah yang ngasih rezekinya insya Allah. Saya niat betul tidak ada tahun kecuali saya bisa ke sana. Seperti yang dilakukan oleh guru-guru saya di Tempur. Seperti yang dilakukan Habib Umar. Yang dilakukan Masyaikh Nizamuddin itu nggak putus-putus tuh, haji umroh. Karena memang kita ini harus ngecas terus dari energi pusatnya hidayah. Dan agar kita, kalau kita mau nyerah, kita ingat sosok Nabi. Bagaimana perjuangan di Mekah, bagaimana perjuangan di Madinah. Ya, kita ingat lagi misi hidup kita hanya untuk Allah. Gitu ya. Dan karena sedekah itu hebat. Termasuk sedekah terbaik adalah sedekah ke Allah dan Rasul. Sedekah terbaik tuh sedekah ke Allah dan Rasul. Maksudnya kemana? Ke haji dan umroh. Ada nggak orang pulang haji, pulang umroh, bangkrut? Nggak ada. Kenapa? Sedekah sama Allah dan Rasulnya. Paham ya? Itu bagus tuh Kang Tony kemarin, Ustaz Aziz. Kang Tony bilang, nasihat hari ini kata beliau, bagi orang kaya, saran dari saya atau peringatan dari saya, jangan umroh karena khawatir tambah kaya katanya. Bagi orang kaya jangan sering-sering umroh, khawatir tambah kaya. Beneran nih, lu sedekah ke Allah dan Rasulnya. Kita perjuangkan semuanya, kita tinggalin untuk ketemu Allah dan Rasul. Paham ya? Semuanya udah cakep nih, ujungnya ditutup fadilah amal itu dengan fadilah tijarah. Ya, jadi pekerja dakwah itu mesti ada kerjanya. Dan kerja, di antara kerja yang paling menghasilkan adalah tijarah. Apa tijarah? Bukan dagang, usaha. Apa bedanya dagang dengan usaha? Kalau usaha itu usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Nah itu usaha tuh. Kalau pedagang tuh kita nggak nungguin toko, nah, kita nggak dagang hari itu pedagang. Nah, kalau pedagang sama dengan pekerja, itu self-employee, susah juga kayaknya lama. Tapi kalau pengusaha, dia tidur aja 1000 Indomartnya, itu pengusaha tuh. Dia mau jalan-jalan kemana, Indomartnya jalan. Nah itu adalah tijarah. Walaupun tijarah juga artinya luas. Tijarah ya apa saja untuk menghasilkan uang. Tapi kalau ngelihat dari esensi atau substansi bahasa tijarah, ya memang bisnis. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Karena jadi seorang dai, jadi seorang pejuang, kalau jadi pekerja orang Pak Haji, nggak bisa bebas. Ya, jadi tetaplah arahnya adalah tijarah, usaha. Karena usaha tadi itu dia bebas waktu, dia bisa kemana aja, kapan saja. Jadi kalau dia jadi pekerja, dia susah itu. Dan tadi itu uangnya nggak banyak jadi pekerja itu. Maka tetap bagaimanapun, nah kita nih kalau ngaku jadi orang tabligh yang hakiki harus jadi pengusaha. Ya, kalau lengkap dipenuhi, aduh, inilah mutiara-mutiara akhir zaman. Walaupun ya siapa yang belum punya mental usaha, belum punya mental bisnis, ada yang dengerin? Kam? Berapa orang? Jazakumullah khair. Allah ibarik fikum. Yataqabbal juhudakum insyaallah. Tapi bagi siapa usahanya jalan, pengusahanya jalan. Hanya ini yang bisa melepaskan kita dari seluruh cengkraman. Tapi kita punya kemampuan finansial sudah cukup.
Bisa nggak pegawai begitu? Pekerjaannya tidak jalan, pekerjaannya jalan-jalan, bisa. Habis itu di PHK itu, habis itu nggak dapat duit. Ya, walaupun tadi ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya yang belum punya usaha dan belum punya mental usaha ini dari Ustadz Abu Syauqi? Bagus. Jangan kita habis dengar ceramah ini semangat, wah udahlah saya jadi pengusaha aja, bener emang nih. Akhirnya inget tuh di kantor saya bosnya kayak gini, kanan kiri saya nyikut. Kemudian ada suap ini, emang bener nih kata Ustadz. Jangan gitu. Biasakan kita jangan keluar dari nikmat yang sudah Allah tetapkan bagi kita sampai Allah sendiri yang ngeluarin kita dari situ. Ya, itu kayak gitu tuh. Kita lagi kerja, emang ini pilihan Allah. Allah udah pilihin ini, udah terus tampil hati kita, ya Allah pengen usaha, sampai ntar uangnya udah lebih, kita coba usaha kecil-kecilan, sampai betul-betul peluang itu terbuka, kayaknya kalau saya keluar pun udah nggak ada masalah nih, karena saya sudah bangun ini. Nah itu baru. Jangan belum disiapin, tau-tau keluar dari takdir yang udah Allah tentuin, nah nanti boncos itu. Ujungnya nggak jadi pekerja, ujungnya nggak jadi pengusaha. Apa kata Ustadz Abu Syauqi? Kata Ustadz Abu Syauqi, beliau bilang, kalau kita masih jadi pekerja dan mau jadi pengusaha, kata beliau, kerja purna waktu, bisnis paruh waktu. Nah gitu. Ya kayak saya nih, ya saya mah tetap ngajar, saya tetap kajian. Hari ini saya ada 2 kajian. Nanti saya ke Sorong. Ya. Itu saya nungguin santri, saya jagain santri, saya ngajar. Nah, itu kerja saya. Purna waktu. Waktu maksimal saya, waktu terbanyak saya untuk kerjaan saya. Karena saya tidak terlahir dari keluarga pengusaha, tidak terlahir dari pendidikan yang mendidik saya ke arah usaha, maka saya nggak mau nekat-nekat. Gitu. Bagaimana caranya? Udah kerjanya maksimalin aja. Terus. Nah, bisnis paruh waktu. Benar nggak? Ya, ada waktu, kalau dulu main HP, kalau dulu nyantai-nyantai ya posting bisnis. Ayo siapa yang mau beli emas kan gitu. Siapa yang mau pertaniannya lebih bagus, siapa yang mau tes TV, siapa yang mau produk herbal gitu-gitu. Ya, akhirnya jalan tuh, ya kerjanya jalan, usahanya jalan, hatinya terus minta ke Allah, ya Allah kasih peluang untuk betul-betul pada akhirnya kita jadi pengusaha. Nah, kalau kita sudah jadi pengusaha, insya Allah tadi agenda Allah dan Rasulnya nggak ada yang bisa ganggu. Kenapa? Waktunya udah free, kemampuan finansialnya cukup sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Aduh Pak Ustadz, saya udah telat mulainya. Saya juga mulai baru tahun lalu, berarti baru 35 tahun saya mulai. Ya. Saya tanya Ustadz Abu Syauqi, gimana Ustadz percepatannya kita yang udah telat? Nggak ada yang telat kata Ustadz Abu Syauqi. Boleh jadi orang yang mulai di usia tua itu justru lebih matang, dia lebih melesat. Kenapa? Karena semuanya udah dijalanin kan, pertimbangannya udah matang. Akhirnya dia justru kadang lebih cepat. Ada orang berangkat lebih dulu tapi nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena tadi tuh perlengkapannya belum lengkap. Maka kata Ustadz Abu Syauqi, kamu lihat Kolonel Sanders itu. Kolonel Sanders tuh mulai umur berapa? Bikin KFC itu. Mulai diterima itu 66 tahun. Tapi 66 tahun sampai sekarang menjamur KFC di seluruh dunia. Walaupun dia mulai di 66 tahun, mulainya dia di waktu itu tidak bisa dikalahkan oleh anak-anak muda yang memulai sebelum waktu itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Penting dari sekarang kita niat, kita atur semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus bimbing kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup, semakin mirip dengan perjuangan Rasulullah SAW agar hidup kita berkah. Terakhir, siapa yang dengan Allah perjalanan hidupnya di awal-awal, karena tadi tuh selalu bersama Allah, maka ujungnya pasti dia ketemu Allah. Maka dari sekarang belajar tadi ya, semuanya sudah maksimal secara zahir, tapi hati ini jangan pernah lepas dari Allah. Jangan pernah ngerasa kita hebat, jangan pernah ngerasa kita ini siapa-siapa, jangan pernah merasa ini karena kemampuan saya, ini karena duit saya, ini karena orang tua saya, ini karena bawaan lahir saya dimuliakan. Enggak, pokoknya apa yang karena Allah itu insya Allah nanti akan dama wa tasol, akan terus. Dan kalau dari awal kita selalu bersama Allah, maka nanti di ujung pun kita akan sampai di puncak ketinggian kesuksesan kita. Yang kita sebut juga hanya Allah, karena kita memang tidak pernah meninggalkannya, kita tidak pernah beralih hati darinya. Semoga bermanfaat. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Berapa menit, Dek?